Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bundo yang berada di rumahnya masing-masing. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran Bundo pada hari ini. Baiklah anak-anak Bundo, hari ini Bundo akan membahas tentang materi merawat keutuhan bangsa dan negara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah pandangan dari bangsa-bangsa yang terhubung oleh lautan, serta Indonesia adalah satu kesatuan dalam aspek geografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau kita lihat dari landasan wawasan Nusantara, ada 5 pesan pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu 1. Penghayatan dan hakikat martabat bangsa. Yang kedua, kesepakatan akan cita-cita nasional. Yang ketiga, kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Yang kelima, kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Maka di dalam dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak Bundo yang Bundo sayangi, kita masuk kepada tujuan dan kedudukan wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, dan mempertahankan serta memperjuangkan kepentingan nasional. Sedangkan kedudukannya sebagai ajaran yang menentukan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mengakui keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Dimensi wawasan Nusantara ada 2 item. Yang pertama dimensi kewilayahan, yang kedua dimensi kehidupan bermasyarakat. Yuk anak-anak Bundo, kita lihat dimensi kewilayahan, di mana Indonesia sebagai satu kesatuan daratan dan lautan, atau kita kenal dengan entitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang kedua, pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari sisi dimensi kehidupan bermasyarakat, bahwasanya Indonesia sebagai entitas keragaman suku, etnis, dan budaya dalam satu bangsa dan negara. Yang kedua, persatuan dicapai dengan toleransi, tolong-menolong, dan kerjasama. Nah, anak-anak Bundo sekalian, di sini kita menemukan fungsi wawasan Nusantara, di mana sebagai 1. Menumbuhkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengembangkan masyarakat yang sejahtera. Nah, anak-anak Bundo yang Bundo cintai, di dalam materi kita ini juga kita akan membahas pertemuan pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana di dalam konsep ini kita akan mengenal dengan integrasi wilayah, pembangunan berkelanjutan, penerapan nilai Pancasila, dan penegakan hukum. Sedangkan integrasi wilayah adalah kesatuan wilayah Indonesia, daratan dan lautan sebagai entitas yang utuh. Sedangkan pembangunan berkelanjutan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia, serta penerapan nilai Pancasila sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan penegakan hukum adalah menegakkan aturan dan undang-undang demi terciptanya keadilan sosial. Kalau kita lihat di wawasan Nusantara ini, kita mengenal tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara, yaitu kita lihat dari perbedaan suku,
agama, ras, dan golongan. Globalisasi, kesenjangan pembangunan, dan ancaman integrasi. Sedangkan perbedaan suku, agama, dan ras golongan di mana mengelola keragaman budaya dalam satu kesatuan bangsa. Sedangkan dalam globalisasi, pengaruh budaya asing dan tantangan menjaga jati diri bangsa. Sedangkan yang lainnya, kesenjangan pembangunan, bahwasanya perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah, urbanisasi, dan rural. Kalau kita lihat dari ancaman disentrasi, yaitu potensi konflik di wilayah perbatasan dan separatisme. Perilaku mendukung wawasan Nusantara, yang mana mengutamakan persatuan, membangun gotong royong, menghargai keragaman, dan menjaga kedaulatan wilayah. Kalau kita lihat perilaku mendukung wawasan Nusantara ini, kita sangat penting menjaga rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga negara. Toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya, semangat kerjasama untuk kepentingan bersama, dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kesimpulannya anak-anak, coba kamu simak ya kesimpulannya, bahwasanya wawasan Nusantara penting untuk keutuhan bangsa, memerlukan partisipasi aktif dari semua warga negara. Pelaksanaan wawasan Nusantara memerlukan kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan, menghadapi tantangan global, serta mempraktekkan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa. Terima kasih anak-anak Bundo, semoga kalian memahami apa yang Bundo bacakan, apa Bundo jelaskan di dalam konsep ini. Semoga kamu bisa memahaminya satu demi satu. Untuk kerjaannya kamu kerjakan di Google Form ya nak. Nah, nanti di saat pertemuan berikutnya nanti kita bahas secara lebih mendetail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.